Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan kami mewakili KLHK. Sebetulnya ada 3 direktorat yang menangani pengelolaan limbah B3. Perkenalkan saya di sini mewakili untuk menyampaikan terkait dengan penanganan limbah B3 infeksius COVID ini. Baik, lanjut. Ada 3 besaran bahasannya. Yang pertama, status pengelolaan limbah B3 pada Pasienkes di masa pandemi COVID ini. Yang kedua, regulasi KLHK terkait dengan pengelolaan limbah medis. Yang terakhir, penanganan pengelolaan limbah infeksius COVID-19 ini. Mbak Prita, ini peta terkait dari sebaran rumah sakit rujukan. Saya kira kami harus mengupdate karena ini masih mengacu kepada 132 rumah sakit rujukan. Tadi dari Pak Imran, Dr. Imran menyampaikan sekarang sudah 146, insya Allah nanti akan kami perbarui. Jadi dari 132 rumah sakit yang menjadi rujukan, yang memiliki izin insinerator itu sekitar 20 rumah sakit, namun sebetulnya yang seluruh Indonesia yang memiliki izin insinerator berizin di kami itu tercatat ada 110 rumah sakit. Memang tidak harus setiap rumah sakit memiliki alat pemusnah limbah medisnya sendiri. Oleh karena itu ada pengolah limbah medis yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Imran. Sekarang ini ada 14 perusahaan atau UPT yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, jadi di tabel bisa terlihat ada 14 jasa pengolah limbah, walaupun sayangnya ini tidak tersebar di seluruh Indonesia, hanya ada di 7 provinsi. Lanjut, kalau ini peta sebaran, ini peta sebaran kapasitasnya. Jadi bisa dilihat untuk yang ini per provinsi, bisa dilihat yang kotaknya putih itu artinya di provinsi itu ada rumah sakit yang sudah memiliki insineratornya berizin. Untuk yang warna merah berarti provinsi itu tidak memiliki rumah sakit dengan insinerator ataupun alat pemusnah lain yang berizin. Untuk yang warna hijau itu artinya di provinsi tersebut ada pengelola limbah medis. Jadi ada 14 fasilitas pengolahan limbah medis swasta ataupun satunya UPT pemerintah daerah. Kalau dilihat di tabel pendekatan regional, sekitar seluruh kemampuan 10 rumah sakit tersebut itu kemampuannya sekitar 70 ton per hari. Sedangkan 14 perusahaan jasa limbah medis itu sekitar 244 ton per hari. Ini dengan asumsi ada beberapa perusahaan yang memang dia tidak khusus limbah medis. Beda dengan misalnya Java Medivest, itu hanya mengelola limbah medis saja. Jadi total seluruhnya itu sekitar 314 ton per hari. Sedangkan timbulan limbah medis perkiraannya itu sekitar, kemarin data dari versi dari Bu Dr. Lia, mungkin dengan kenaikan rata-rata 30%, 382 ton per hari. Jadi sebetulnya sudah mendekati, namun sayangnya memang ini tidak tersebar kemampuan pemusnahannya. Bisa dilihat di daerah timur itu masih banyak yang merah, sehingga memang belum banyak pengolah limbah medis yang berizin. Baik, ini regulasinya, ada 3 peraturan perundangannya. Yang pertama adalah Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, diturunkan di PP nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, dan khusus Pasienkes tadi juga sudah disebut Dr. Imran, ada diatur dalam Permen LHK nomor 56 tahun 2015. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, peraturan limbah medis sebagai limbah B3 itu sudah ada sejak 1994 ya Pak. Jadi sebetulnya harusnya rumah sakit agak lebih tertib karena memang ini peraturannya sudah lama sekali. Di 56 2015 di situ disampaikan ada 9 macam limbah B3 Pasienkes. Yang pertama tentunya yang paling spesifik adalah limbah dengan karakteristik infeksius, ada benda tajam, patologis, dan sebagainya. Baik, di Permen LHK 56 2015 tentunya ini mengacu pada hierarki pengelolaan limbah, di mana yang di pertama kali yang kita upayakan adalah reduksi sebesar-besarnya. Lalu kalau tidak bisa baru 3R, reuse, recycle, recovery.
Baru pilihan terakhir berikutnya adalah pengolahan, baik itu bisa thermal maupun non thermal, dan yang terakhir pilihan terakhirnya adalah penimbunan. Jadi ada 6 langkah di dalam Permen LHK 56 itu. Pertama, upaya pengurangan dan pemilahan. Sepertinya upaya pengurangan di dalam darurat COVID ini tidak memungkinkan kecuali dengan pemakaian ini ya, masker yang bisa dipakai ulang ya. Jadi itu salah satu upaya pengurangan. Pemilahan sangat penting untuk memisahkan mana yang domestik, mana yang infeksius dan sebagainya. Lalu pewadahan dan penyimpanan tergantung dari jenis-jenisnya tadi. Ketika itu infeksius, tentunya kemasannya kuning. Ketika itu sitotoksit, maka itu ungu dan sebagainya. Penyimpanan sudah disebut-sebut oleh Dr. Imran tadi, 2 kali 24 jam pada suhu normal. Sedangkan lebih dari itu harus di bawah 0 derajat seperti itu. Ada klausal tentang pengangkutan. Lalu yang langkah keempat ada pengolahan, bisa thermal dan non thermal. Di sini pengolahan harus dikeluarkan oleh KLHK. Oleh sebab itu kami memiliki data mana saja yang memiliki rumah sakit maupun jasa yang memiliki izin seperti itu. Langkah keenam, penguburan dikenal dengan burial. Penguburan di sini dihususkan untuk patologis dan alat benda tajam. Namun di khusus darurat di lampiran 7 bisa dilihat bahwa lampiran 6 di Permen 56 2015 khusus untuk darurat memungkinkan limbah infeksius itu dengan dikubur, tentunya dengan persetujuan dinas LH setempat dan dengan ketentuan yang ada di dalam Permen 56 2015. Yang terakhir adalah upaya penimbunan, ada pasal-pasal detail mengenai tata cara penimbunannya. Oke, ini jenis-jenis teknologi dan jenis limbahnya. Saya kira ini ATL ITB sudah paham sekali dengan hari ini. Lanjut saja. Baik, ini respon kami di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi sebelum Wisma Atlet diresmikan oleh Presiden, Ibu Menteri bersurat kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID, bagaimana harusnya limbah medis ini dilakukan. Harus ada segregasi, harus ada kemasan, dan sebagainya. Keesokan harinya kami, Ibu Menteri, mengeluarkan surat edaran 02/2020, saya kira tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Imran, dan juga untuk mendukung musnahkannya limbah medis ini dalam waktu segera mungkin, Ibu Dirjen kami mengeluarkan surat kepada para pengelola limbah medis meminta dukungan agar memungkinkan limbah medis yang ada di rumah sakit bisa dimusnahkan sesegera mungkin. Silakan lanjut. Baik, ini sinergitas Pemda. Begitu surat edaran itu kami keluarkan, respon yang baik dari teman-teman Pemda. Ini hanya salah satu atau salah 5 contoh dari Pemda-Pemda provinsi setempat. Ada dari Sumatera Barat. Jadi Gubernur Sumbar bersurat kepada Semen Padang meminta Semen Padang membantu pemusnahan limbah medisnya di Semen Padang. Ini pernah kami lakukan pada tahun 2018 ketika ada darurat penumpukan limbah medis. Baik, ini detailnya. Untuk memusnahkan secepat-cepatnya, kami tentunya idealnya adalah tetap mengacu pada Permen 56 2015, tapi jika tidak, paling tidak jika rumah sakit tersebut memiliki insinerator dengan suhu minimal 800 derajat atau memiliki autoclave dan shredder, silakan digunakan. Tidak harus dengan 2 chamber yang kami persyaratkan dengan ketinggian maksimal 14 cerobong dan sebagainya. Untuk ODP dan PDP dari rumah tangga, tadi Dr. Imran juga sudah menyampaikan, perlu didisinfeksi dulu, lalu rusak, digunting untuk menghindari penyalahgunaan pemakaian di kemudian hari. Dan ini juga kami mendapat masukan yang baik dan bagus sekali dari Prof. Henry. Bu Dirjen langsung menyebarkan kepada kami untuk mengacu kepada masukan dari Prof. Henry pada saat itu. Slide berikutnya. Ini salah satu infografis yang kami keluarkan, tapi mungkin kami banyak masukan bahwa sosialisasi yang kami lakukan masih kurang. Kami mohon dukungan dari seluruh pihak untuk dapat membantu mensosialisasikannya. Lanjut. Ini apa yang kami coba untuk memutus gap kapasitas ini. Kami coba menghimbau para jasa pengelola limbah medis agar memaksimalkannya 100%.
Jadi yang pertama tadi, oke, insineratornya tidak berizin, tapi dia punya punya suhu pembakaran sekitar 800 derajat Celcius, silakan digunakan. Lalu kami juga mengimbau agar perusahaan pengolah limbah medis bisa memaksimalkan untuk limbah medis dulu. Jadi kalau tadinya hanya 30% menerima limbah medis, mohon ini dimaksimalkan 100%. Sehingga dari data kami ini ketutup sekitar 670-an ton per hari, kapasitasnya bisa lebih maksimal lagi, lebih besar lagi kapasitas secara nasionalnya. Walaupun di sini bisa kelihatan masih banyak provinsi-provinsi yang sangat memerlukan di provinsinya jika ini tidak tidak ingin mandiri mengelola di provinsinya itu sendiri. Lanjut. Nah, ini salah satu upaya terakhir untuk mendekatkan limbah medis kepada pemusnahannya. Kami sudah mendata ada sekitar 13 pabrik semen yang mempunyai kilang semen dan memungkinkan mereka mempunyai izin pemanfaatan sehingga memungkinkan untuk membakar limbah medisnya di semen ini. Jadi ada sekitar, kami catat ada 13 pabrik semen. Saya kira kalau di Papua Barat ada pabrik semen, saya kira bisa membantu regional di Papua Maluku. Harapan kami seperti itu. Sehingga untuk totalnya ini bisa sekitar 800-an ton per hari. Jadi sekitar kalau sekarang sekitar 300-an ton per hari, saya kira untuk 2 kali lipatnya jika semua ini dikerahkan masih bisa maksimal seperti itu. Baik, ini rekapan kami berdasarkan regional. Kami harus update, terus terang ini masih 132, belum yang 146 rumah sakit rujukan yang tadi disampaikan Dr. Imran. Sebetulnya kami sejak 2 minggu lalu sudah bersurat kepada Ibu Dirjen, bersurat kepada gubernur-gubernur untuk meminta berapa sih sebetulnya limbah medis yang ada di setiap provinsi. Sampai saat ini kami baru terima dari data dari 4 provinsi. Kami akan update terus sebetulnya jumlah limbah medis yang real. Kami juga punya sistem informasi elektronik otomatis, pelaporan elektronik, kita kasih beri nama Siraja, pelaporan elektronik. Sayangnya memang belum semua rumah sakit melaporkan secara elektronik kepada kami. Tercatat ada 436 rumah sakit yang mempunyai akun, namun yang aktif memberikan laporannya itu sekitar 58-61 rumah sakit, termasuk rumah sakit Suyanti Suroso itu yang rajin mengirimkan datanya kepada kami. Baik. Jadi Mbak Prita, ini akan kami terus update. Saya kira berikutnya slide-slide terakhir. Ini ada 9 usulan dari kami. Pertama, optimalisasi kapasitas insinerator yang ada, optimalisasi jasa pengolah limbah yang ada. Di masa darurat ini, kalau memungkinkan Tanah Semen mohon membantu pemusnahan lainnya. Kami juga dengar mungkin bisa pemusnahan lain, krematorium mungkin, ataupun alat-alat pemusnahan lainnya. Peran pemerintah daerah, kami sangat meminta bantuan untuk para pemerintah daerah bisa mengidentifikasi kebutuhannya sendiri, baik untuk di Fasiankes maupun di masyarakat. Di suratnya di edaran Bu Menteri meminta agar pemerintah daerah memperhatikan keselamatan kerja dan kesehatan petugas, APD-nya, sepatunya, disinfektasi dan sebagainya. Alat pengangkutnya, kalau tidak ada untuk limbah medis, mohon bisa difasilitasi satu khusus kendaraan yang hanya mengangkut limbah medis, dipisahkan dari angkutan lainnya. Lalu juga kalau memang diperlukan, apakah perlu adanya instalasi darurat di rumah sakit rujukan dan sebagainya. Pemda juga kami mohon bisa menyediakan box-box. Saya kira Pemda Provinsi Sumatera Selatan sudah baik sekali menyediakan box-box limbah untuk masker dan sebagainya, seperti di Wisma Atlet Jakabaring karena sekarang dijadikan tempat isolasi. Saya kira juga sekarang banyak fasilitas-fasilitas publik sekolah yang menjadi tempat isolasi para pemudik, mungkin itu juga harus ada box-box khususnya. Dan yang kelima, kami seperti yang di awal tadi Pak Medrio sampaikan, sedang menyiapkan fasilitas pengelolaan limbah B3 di 32 lokasi selama 5 tahun ini.
mungkin dilengkapi dengan integrated monitoring system. Lanjut. Jadi kami punya pilot project pada tahun 2018, kami membangun satu insinerator kapasitas 2,4 ton per hari. Kami serahkan kepada Pemda Sulawesi Selatan karena di wilayah timur tidak ada jasa pengolahan limbah medis. Pak Medir sepertinya ketika melihat ke sana jadi meminta kami untuk membuat lagi 32 di daerah lain. Kami coba tahun ini membangun 5 di Sumatera Barat, di Aceh, di Kalimantan Selatan, di NTT, dan di NTB. Apa yang kami perlukan dari Pemda? Kami ada kriterianya. Pertama, ada lahan yang sesuai dengan tata ruang. Yang kedua, penyediaan dokumen lingkungan oleh Pemdanya. Lalu komitmen Pemdanya bagaimana ini supaya bisa tetap berkelanjutan. Yang terakhir, ada unit pengelola untuk fasilitas keberlanjutan fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasiankes ini. Yang kami harapkan dari webinar hari ini, banyak sekali ahli teknik kimia, teknik lingkungan di forum ini. Kami menerima semua usulan-usulan inovatif terkait dengan pengelolaan limbah medis ini. Lalu kami sadari KIE, komunikasi, informasi, edukasi masih harus ditingkatkan. Kami minta bantuan semua pihak. Kemarin ada Diver Clean Action juga sudah mulai woro-woro ya kepada semua pihak untuk bisa membantu kami memasyarakatkan pentingnya pengelolaan limbah medis ini. Lalu kami sebetulnya Mbak Prita punya perencanaan roadmap. Kami sudah punya targetnya, tahun ini harus bagaimana, tahun berikutnya bagaimana, selama 5 tahun ke depan, dari mulai perencanaan, implementasi, sehingga monefnya. Saya kira ini harus kami mulai aktifkan lagi. Yang terakhir, kolaborasi semua stakeholder. Saya kira ini momen yang baik hari ini, kolaborasi semua pihak. Kemkes, Pak Imran mungkin sampai bosan saya hubungi siang malam, lalu juga Pemda-Pemda kami WA-an terus, lalu juga dengan Fasiankes, Dr. Lia, terima kasih, kami terus berinteraksi, Kemenhub, lalu juga Asosiasi LSM Perguruan Tinggi dengan ITB, mohon juga kita bisa terus saling membantu. Saat ini kami juga punya kajian dengan ITB terkait dengan dampak penting yang perlu diantisipasi rumah sakit sehingga dokumen ini nanti bisa dipakai untuk rumah sakit membuat dokumen lingkungan, baik itu AMDAL, UKLPL. Mudah-mudahan ini bisa membantu rumah sakit sehingga mudah mengidentifikasi limbah medisnya. Terakhir ini hashtag yang saya suka banget dari Satgas ya, bersatu lawan COVID-19. Saya kira sudah dimulai hari ini. Tentunya tanpa kerjasama, kolaborasi, kerja keras, dan juga doa ya. Ini bulan Ramadan, katanya nggak hanya imun, harus iman juga. Jadi saya kira doa dari kita semua, insya Allah Indonesia bisa terlepas dari wabah COVID ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.